Buat kalian yang sering melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, pasti tidak asing lagi dengan istilah Boeing dan Airbus. Ya, kata itu adalah merek dua pabrikan pesawat yang terbesar saat ini. Tidak sedikit di antara pengguna pesawat yang sudah menilai plus atau minus kenyamanan dan teknologi dari pabrikan pesawat tersebut. Yang akan kita bahas kali ini bukanlah informasi bersifat memihak, melainkan sebuah informasi untuk memberikan wawasan kepada kalian yang mungkin baru mengetahuinya. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe ya guys. Pada dasarnya, tipe pesawat komersil yang beredar saat ini dapat dikategorikan dengan dua jenis ukuran, yaitu pesawat dengan lorong tunggal atau yang lebih umum dikenal sebagai dengan narrow body, atau pesawat dengan lorong ganda yang lebih umum dikenal dengan wide body. Airbus dan Boeing sendiri masing-masing telah memiliki dua produk dengan kategori tersebut dengan berbagai macam varian tentunya. Jadi, baik Boeing maupun Airbus bukan lagi identik ukuran besar atau kecilnya pesawat. Namun, narrow body atau wide body lebih cocok mengidentifikasikan ukuran pesawatnya. Lalu, hal apa saja yang membedakan produk dari kedua hal ini? 1. Negara asal. Pabrik Boeing berada di Seattle, Amerika Serikat. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1916 ini telah memproduksi berbagai tipe pesawat baik yang berbahan kecil seperti varian Boeing 727, 737, dan Boeing 757 hingga pesawat yang berbahan lebar seperti varian Boeing 767, 777, dan Boeing 787. Bahkan pesawat dengan double cabin seperti Boeing 747 yang merupakan tipe pesawat komersial yang pernah diproduksinya. Pasar pengguna pesawat Boeing di Indonesia didominasi oleh maskapai Lion Air yang pernah menjadi launch customer untuk pesawat tipe Boeing 737-900ER dengan jumlah pesanan yang terbanyak pada masanya, serta Garuda Indonesia yang mendominasi armada domestiknya dengan Boeing 737-800NG Next Generation. Airbus berpusat di Perancis. Airbus merupakan perusahaan pesawat asal Eropa yang mulai menjadi pesaing Boeing sejak tahun 1970-an. Tidak jauh berbeda Boeing, pabrikan ini juga memproduksi pesawat berbagai tipe dan varian mulai pesawat berbahan kecil seperti Airbus A320, A321 hingga pesawat berbahan lebar seperti A330, A340, A350, dan A380 dengan double kabin yang juga diklaim sebagai pesawat komersial terbesar di dunia yang mampu mengangkut hingga 800 penumpang. Pasar pengguna Airbus di Indonesia didominasi oleh maskapai Citylink dan Batik Air yang mengoperasikan banyak tipe pesawat narrow body untuk melayani rute domestiknya. Beberapa varian wide body milik Airbus ini juga dimiliki oleh maskapai-maskapai besar seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink, dan AirAsia. Dengan varian A330-nya, bentuk jendela pada kokpit. Perbandingan jendela pada kokpit di antara dua pabrikan ini dapat dilihat dengan kasat mata, terutama dengan tipe pesawat berbahan kecil dari varian mereka berbeda. Dapat dilihat jelas dari keduanya. Pada Airbus A320, bentuk jendela samping memiliki sudut yang cenderung berbentuk kotak, sedangkan pada Boeing 737, sudut pada jendela samping cenderung membentuk VC. Desain jendela ini tentunya memiliki fungsi yang disesuaikan untuk memberikan kenyamanan kepada pilot agar jangkauan visual sekitar pesawat dapat dimonitorkan mudah. 3. Bentuk hidung pesawat. Secara visual, bentuk hidung pesawat dari dua pabrikan ini memiliki perbedaan yang mencolok, khususnya pada tipe pesawat Boeing 737 dan Airbus A320. Boeing 737 memiliki bentuk hidung yang cenderung lebih runcing, yang jika dilihat dari samping hampir membentuk seperti segitiga yang terlihat lebih ramping dibandingkan bentuk hidung Airbus yang cenderung lebih bulat. Secara aerodinamis, kita tidak mana yang lebih baik di antara kedua. Mungkin perlu analisa khusus untuk membahasnya. Yang pasti, bentuk hidung pesawat yang tumpul didesain untuk menembus tekanan udara agar mampu melewati berbagai macam kondisi cuaca yang ada.
4. Bentuk mesin pesawat. Masih membahas perbandingan pesawat berbahan kecil dari dua pabrikan ini. Bentuk kedua mesin yang ada pada sayap pesawat Boeing maupun Airbus juga dengan mudah dapat kita bedakan. Pada Airbus A320, lubang yang kedua mesin membentuk lingkaran sempurna, sedangkan pada pesawat Boeing 737, lubang kedua depan mesin tidak membentuk lingkaran sempurna, cenderung flat pada bagian bawah. Desain cover mesin tersebut mungkin berpengaruh untuk menyesuaikan dengan ground clearance dari pesawat yang tersebut, di mana Airbus A320 cenderung memiliki ground clearance yang lebih luas dibandingkan pesawat Boeing tipe 737. 5. Kemudi pilot. Mungkin perbedaan yang satu ini sulit terlihat oleh kasat mata karena posisi yang berada di ruang kokpit atau kemudi selama dekade pengembangan pesawat. Boeing lebih dulu telah merancang bentuk kemudi pesawat yang berbentuk seperti yolks. Penggunaannya bertahan hingga saat ini. Kemudi ini tepat berada di pilot berhadapan seperti kemudi mobil pada umumnya. Hanya saja bentuknya yang tidak bulat berbeda dengan Airbus. Mereka mengembangkan kemudi pesawatnya berupa iron stick yang cenderung mirip dengan joystick. Posisinya berada di sisi kanan dan sisi kiri kursi kemudi, sejajar dengan handrest. Bentuk kemudi ini ada ciri khas yang paling mencolok dari Airbus. Bahkan model ini juga diadopsi seperti pabrikan pesawat baru seperti Sukhoi Superjet yang juga mengikuti langkah Airbus dalam membangun kontrol kemudi pesawat komersialnya. Di desain tersebut memiliki fungsi khusus pada Boeing kemudi. Yolks ini dapat memberikan kekuatan kontrol dengan kedua tangan, sedangkan pada Airbus kemudi samping pilot lebih memberikan ruang gerak dalam mengontrol pesawat. Oke guys, dikit itu dengan informasi penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe ya guys.